Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini adalah tentang kepastian di tengah ketidakpastian. Jauh lebih dalam, sama-sama kita akan membaca Alkitab dalam surat 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat ke-5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Puji Tuhan, sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah kepastian di tengah ketidakpastian. Dunia penuh ketidakpastian, sehingga setiap kita orang percaya dalam dunia ini ingin mencari kepastian. Nah, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia memberikan beberapa faktor, dia memberikan kekuatan bahwa satu-satunya sumber kekuatan kita, satu-satunya yang membawa kepastian dalam hidup ini adalah ketika kita hidup dalam Kristus Yesus. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai pribadi penolong atas kehidupan kita dan sebagai juru selamat kehidupan kita. Nah, di tengah dunia ini ada hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama itu bicara waktu, kedua perkataan, dan ketiga adalah kesempatan. Semuanya tidak akan kembali. Artinya tidak membawa kepastian. Apa yang harus kita buat? Inilah yang membuat orang ragu, khawatir menghadapi tantangan dunia ini. Karena waktu akan berlalu, perkataan akan berlalu, kesempatan akan hilang. Tetapi kita percaya ketika kita datang pada Yesus sebagaimana Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika melalui perikop ini adalah bagaimana pemberitaan Paulus, firman Tuhan yang hidup akan mampu mengubah dan memberikan kepastian. Bahkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, di situ dijelaskan ada 3 kategori yang iblis taburkan di tengah dunia ini. Yang pertama bicara keinginan daging, kedua bicara keinginan mata, dan ketiga adalah keangkuhan hidup. Ini iblis tabur dalam dunia ini sehingga manusia memiliki rasa ketakutan yang sangat, merasa khawatir atas kehidupannya, selalu fokus kepada keinginan daging, selalu fokus kepada keinginan mata, dan bahkan keangkuhan hidupnya. Sehingga apa? Dia tidak tahu bahwa dunia tidak memberikan kepastian yang sungguh, kepastian yang dalam untuk kita bisa terima. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan bahwa hari-hari ini terakhir akan datang masa yang sulit. Inilah yang membuat kita rasa ragu, seolah-olah tidak ada kepastian hidup di tengah dunia ini. Tapi kita percaya lewat surat Rasul Paulus kepada Tesalonika melalui firman Allah ini dikatakan bahwa di dalam Kristus Yesus ada kepastian yang sungguh. Di dalam Kristus membawa dampak yang sungguh. Nah, kepastian seperti apa? Ada 3 faktor penentu kepastian supaya kita mampu melihat bahwa di tengah pandemi COVID-19, di tengah kesulitan, di tengah masalah yang kita hadapi, ternyata kita yang di dalam Kristus ada kepastian yang Tuhan berikan. 3 faktor penentu. Yang pertama, kita akan lihat satu persatu. Faktor pertama adalah bicara penguasaan diri. Perhatikan ayat 5. Ayat 5 dikatakan begini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ini bicara pengendalian. Di tengah dunia ini salah satu faktor penentu kita mendapat kepastian dalam Kristus adalah mampu mengendalikan diri.
Paulus tuliskan bahwa dia menyampaikan firman dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Karena firman itu mampu mengubah. Kita harus punya penguasaan diri, menguasai diri dalam segala hal. Apa yang kita hadapi dengan dunia. Gejolak dunia begitu banyak, tantangan dunia begitu banyak. Tapi kita harus mampu menguasai hidup kita dan menguasai diri. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan semangat dia sampaikan berita firman Tuhan. Nah, pengendalian diri ini bagaikan mobil antara gas dan rem. Ada kalanya kapan kita harus menginjak rem. Ketika dalam keadaan menurun yang sangat kencang. Ketika dalam tikungan yang sangat tajam. Disitulah kita butuhkan rem. Penguasaan diri demikian. Tidak selalu kita harus tancap dengan semangat untuk melayani. Tapi ada saatnya kita harus kuasai diri. Melihat keadaan sekarang ini, COVID-19 yang mengganggu, yang membuat kita mungkin rasa khawatir. Tapi ada saatnya kita kuasai diri. Dan kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kepastian yang membuat kita mampu bisa mencapai tujuan yang tepat. Kita harus kendalikan diri kita. Itu penentu pertama. Yang kedua, di dalam ayat 6, penentu yang kedua, faktor penentu untuk kita bisa memiliki kepastian dalam Kristus adalah berani menghadapi kesulitan. Perhatikan ayat 6 dikatakan begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada penindasan. Hal yang kedua bicara harus berani menghadapi kesulitan. Kesulitan selama kita masih tengah dunia ini tidak bisa hilang. Masalah selalu ada. Ingat dalam Korintus katakan bahwa Tuhan tidak menghilangkan masalah. Tapi Tuhan berikan kekuatan supaya kita cakap menanggungnya. Itu sebabnya hal yang kedua, faktor penentu kepastian kita hidup dalam Kristus adalah harus berani hadapi kesulitan. Jangan lari dari masalah. Hadapi dengan tegar, hadapi dengan iman. Percaya bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Pandemi COVID-19 ini mungkin Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, atas dunia ini. Tapi kita harus berani hadapi itu. Bahwa di dalam Yesus ada kepastian, ada perlindungan yang sungguh yang menyertai kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir akan hidup ini. Kalau kita pasrahkan hidup kita dalam Kristus Yesus. Ingat cerita Daniel, ingat cerita Yusuf, bagaimana kehidupan mereka yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi ketika mereka melihat Tuhan, mereka mampu melihat ke depan bahwa ada kepastian yang mengubah segala keadaan, yang mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang mengubah duka cita menjadi sukacita. Karena apa? Mereka hadapi kesulitan itu. Mereka berani, mereka mempertahankan imannya untuk tetap tegar di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor penentu ketiga untuk kita bisa mendapat kepastian adalah, yang ketiga adalah harus memiliki nilai tambah. Perhatikan dalam ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Menjadi teladan. Harus punya nilai tambah. Harus punya nilai lebih daripada yang lain. Di dunia ini banyak manusia. Kita hidup bersama. Tetapi Tuhan butuh kita punya nilai tambah. Berbeda dengan orang lain. Contoh nilai tambah. Ingat cerita tentang atau kisah tentang 12 pengintai yang Musa suruh untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. 12 disuruh. Tapi semua mengasih laporan bahwa mereka tidak bisa dan mereka tidak akan bisa masuk dalam tanah Kanaan. Berbeda dengan 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Meskipun cara pandang mereka sama, tapi laporan berbeda. Apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb? Oh, itu tanah akan diberikan kepada kita. Itu milik kita karena sesuai firman Tuhan. Ini artinya mereka memiliki nilai tambah. Sebagai anak Tuhan, kita hidup di tengah dunia ini untuk menentukan kepastian dalam Kristus. Kita harus punya nilai tambah. Melihat situasi, melihat masalah yang ada, melihat pandemi COVID-19 yang ada. Justru di situ sebagai orang percaya kita punya nilai tambah dan mampu melihat bahwa kesulitan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi kita memiliki kepastian. Kita akan bisa lewati, kita akan mampu, kita akan diberkati, kita akan dijaga, kita akan dilindungi. Mungkin engkau kehilangan pekerjaan. Mungkin engkau sulit dalam menghadapi hari-hari ini tuh. Tapi percaya, kalau kita punya nilai tambah, kita akan mampu melihat Tuhan hadir atas kehidupan kita. Dan kita akan mampu berkata, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menentu. Karena kita hidup di dalam Kristus yang memberikan kepastian.
terutama keselamatan atas kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya Tuhan, 3 hal ini kita pegang. Kalau kita ingin menikmati kepastian dalam Kristus, pertama, kita harus pegang bahwa harus punya penguasaan diri dalam diri kita. Yang kedua, bahwa harus berani menghadapi kesulitan itu. Jangan lari dari masalah. Kita percaya bahwa semua masalah pasti ada, tapi kita harus berani hadapi. Yang ketiga adalah kita punya nilai tambah. Inilah yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Kita tinggal dalam dunia, tapi kita berbeda. Inilah yang menentukan kita akan mampu melihat bahwa ada Tuhan hadir di tengah kehidupan kita. Percaya, imani bahwa bersama dengan Tuhan kita akan bisa dan kita memiliki kepastian dalam Kristus Yesus. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.